Ada orang dia kemudian bersedekah geber-geberan. Oke. Kemudian dia tahajud geber-geberan. Dia berjamaah tidak putus. Bahkan dia mengambil posisi sebagai muadzin. Tapi kemudian ujian datang berturut-turut. Pekerjaan misalkan yang tadinya ada menjadi tidak ada. Usaha yang tadinya bagus jadi bangkrut. Timbul kemudian persoalan utang dan segala macam yang membuat dia menjadi merasa kok jadi begini nih. Saya udah tahajud, udah duha, udah segala macam, kok jadi begini nih? Ada yang bisa jawab? Kalau menurut saya tadi adalah ujian, Pak Ustadz. Karena Allah memberi cobaan pasti berdasarkan kemampuan salah seorang yang diuji itu adalah ujian. Juga ujian, tidak ada peningkatan kalau memang ujian ini Allah belum menguji untuk meningkatkan keimanan dan lebih ditingkatkan lagi ibadahnya, istiqomahnya, ditingkatkan lagi sodakohnya, dan ditingkatkan lagi segala sesuatu di jalan Allah. Dan juga saya mohon tolong Pak Ustadz, saya mohon mengadakan cabang PPPA di Banten, Pak Ustadz. Saya sudah ufrut ke Bapak Ustadz di sana, juga sudah ufrut. Saya mungkin jemaahnya adalah pesantrennya adalah dari Darussyahadah di Banten. Saya sudah diadakan tempatnya karena tadi untuk menjumpa Pak Ustadz, tapi saya ingin dari daerah Banten itu, daerah Rangkas Bitung, Cimarga, saya ingin ada yang hafiz Al-Quran. Subhanallah. Doanya Pak Ustadz dan dorongannya juga saya udah approve kepada Pak Nanang dan Pak approve. Sudah menghubungin terserah gitu. aja nggak apa-apa. Oke, siap. Mohon Pak Ustadz, Siap, mohon insyaallah. kesiapannya, dorongannya, bantuannya. Insya Allah tempat sudah disiapkan. Terima kasih. Bitung kita kayaknya belum tuh. Rangkas Bitung apa kita insyaallah. Nanti. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari istri saya. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya hampir sama dengan ibu-ibu yang tadi sudah jawab. Ya, semua adalah cobaan atau ujian, karena Allah pasti memberikan yang terbaik ya, yang menurut kita nggak mampu, yang menurut kita belum kuat ngejalaninnya, tapi setiap ujian pasti Allah berikan yang kita kuat, yang kita mampu. Terus mesti gimana? Ya, dijalanin dengan sabar dan ikhlas gitu. Sambil mungkin ibadah-ibadahnya yang ditambah lagi. Punya pengalaman nggak? Insya Allah banyak. Apa tuh? Salah satunya aja. Ya, ketika dulu awal-awal kita baru nikah ya kan nggak punya apa-apa gitu. Dan alhamdulillah waktu saya nikah sama Ustadz kan saya belum tahu Ustadz itu latar belakangnya seperti apa, belum kenal, dan memang baru kenal 3 bulan. Nah setelah nikah baru tahu kalau punya hutang itu ternyata banyak ya. Dan alhamdulillah karena apa ya, dimulai dengan usaha juga dengan ikhtiar yang lain, alhamdulillah utang bertambah terus sampai akhirnya angka 1 M lebih ya. Dan alhamdulillah semua bisa selesai walaupun dalam waktu 7 tahun baru selesai. Pak, coba perhatikan kalimat beliau tadi. Alhamdulillah utang bertambah besar. Ini subhanallah. Dan saat itu kita alhamdulillah dikaruniai rasa ikhlas. Kami bilang kepada Allah, andai memang utang ini bisa membuat kita punya dosa habis, tambahin aja nggak apa-apa. Allah nambahin beneran. Dan kami relatif itu 7 tahun. Jadi perjalanan sampai utang 0 itu 7 tahun. Mah, setelah utang lunas,
Apakah berarti udah nggak ada ujian lagi? Ujian itu nggak akan pernah berhenti ya. Pasti ada terus, dan bahkan misalkan masalah satu belum selesai sudah ada lagi masalah yang lain. Tapi karena kalau saya pribadi ya, perjalanan 7 tahun itu yang lumayan membuat hati saya kuat gitu. Alhamdulillah semua tuh kerasa nggak ada yang berat dari yang awal-awal dulu. Nggak ada yang berat dari awal-awal dulu. Ada nggak kejadian yang paling berat yang diingat? Kejadian yang paling berat waktu hamil anak pertama ya. Ya pada saat itu kami belum bisa bayar hutang, dan pada saat saya mau melahirkan, Ustadz dibawa polisi, dibawa ke kantor polisi. Ya, dan itu terjadi lagi waktu saya hamil yang kedua. Itu yang berat. Ibu-ibu pengen tahu, bapak-bapak pengen tahu cerita secara mungkin agak detail. Udah nggak kuat. Jadi setiap orang pasti ngalamin. Nikmati aja gitu. Nikmati aja gitu. Kadang-kadang saya sering bilang sama orang-orang gitu ya. Pak Ustadz, nanti saya bakal di penjara kalau nanti saya nggak bisa bayar utang. Jalanin, nggak bakal sengeri yang kita kemudian kira kok. Nggak bakal separah yang kita kira. Insya Allah. Insya Allah. Ya alhamdulillah saya juga dikaruniai istri yang kuat ya. Apa yang mama lakuin waktu pas papa dibawa sama polisi? Saya betulan nggak bisa apa-apa selain saya doa dan sholat, cuma itu. Dan pada saat kita merasakan kesulitan, kita merasakan kesusahan, alhamdulillah orang tua kita pun nggak tahu. Jadi cuma kita aja berdua yang tahu, bahkan teman-teman dekat pun nggak ada yang tahu. Alhamdulillah semua bisa dilewati. Perhatikan ya, perhatikan. Kalau bisa tidak ada orang lain yang tahu. Bisa jadi kita betul-betul meminta kepada Allah, tapi kita betul-betul minta juga sama yang lain. Bisa jadi. Tadi kan belum ada jawaban seperti ini toh. Bisa jadi kita betul-betul meminta sama Allah, sungguh-sungguh sama Allah, tapi ternyata kita pun masih betul-betul minta sama yang lain. Lalu kita menamakannya sebagai cari jalan keluar. Padahal letak bedanya di hati. Bukan, kita sedang tidak mencari jalan keluar, tapi kita sedang minta. Sedang ngarep. Karena itu Allah masih menunda kita. Sampai kemudian kita betul-betul datang murni, bulat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mama mungkin bisa cerita kejadian waktu pas hamil, nyari duit, pengen buat apa namanya? Melahirkan Wirda. Iya, kebetulan waktu hamil yang pertama suami Ustadz juga belum ada pekerjaan tetap ya. Waktu itu baru ikut-ikut temen aja jual ayam potong yang seharinya cuma dapat alhamdulillah hanya 15.000, itu pun untuk cuma bayar sewa motor aja gitu. Dan pada saat melahirkan kita nggak punya uang apa-apa, seperak pun nggak punya. Sampai akhirnya setelah proses melahirkan selesai, suami pamit katanya mau cari uang. Saya bilang mau cari kemana? Ya kemana aja katanya gitu. Kenapa nggak minta ke Allah aja? Ya udah sebagai ikhtiar, minta sudah, doa sudah, sebagai ikhtiar ya tetap jalan gitu. Alhamdulillah pergi ke rumah orang tua, alhamdulillah dapat pinjaman. Waktu dikasih itu nggak bilang ya jumlahnya berapa ya, dikasih saja 500.000, dan dibawa pulang tanpa dilihat. Begitu sampai di bidan, ditanya berapa, 500, baru kita buka uangnya, ternyata pas dengan totalnya tagihannya. Gitu.
Bukan pinjaman tuh. Jadi ya istri saya satu itu di kamar. Dia tidak tahu saya seperti ditampar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu saya seperti ditampar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke materi kita. Makasih, Ma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Saya sama seperti ibu dan bapak, belajar terus belajar. Yang belum dibicarakan, yang belum juga dijawab oleh sebagian dari kawan-kawan kita nih, yang tadi saya datang satu demi satu. Di antara yang belum dijawab adalah kita belajar dari kesusahan kita. Betul ya? Betul. Kita belajar dari kesusahan kita. Maka sungguhlah merugi kalau ada orang yang dikasih kesusahan lalu tidak menjadi the golden moment buat dia belajar. Ada orang yang pas susah jatuh, dia belajar kayu. Ternyata ilmu perkayuan dia itulah yang membuat dia kemudian menjadi eksportir furniture misalkan. Pada saat susah, dia belajar tentang internet. Dia belajar bagaimana memposting barangnya di internet. Secara tidak sengaja dia kemudian belanja, dia foto, saya sukanya ini, saya sukanya ini, saya sukanya ini. Ternyata followernya malah mencintai, menyukai, menyenangi apa yang dia sukai. Akhirnya dia menjadi salah satu kiblat barang-barang yang dia kemudian itu pilih. Untuk urusan itu dia. Temukan momen itu. Ada yang belum dijawab juga. Sungguh saya belajar. Demi Allah saya belajar. Nawa itu saya tadi turun ke bawah. Satu, silaturahim. Lebih dekat lagi. Supaya yang tidak melihat dari dekat itu hanya orang-orang yang duduk di depan. Tapi juga sama orang yang duduk di belakang. Alhamdulillah. Yang kedua, nawa itu saya ngecek sound system. Dan subhanallah memang kita perlu membantu Pak Komar dengan doa. Mudah-mudahan Pak Komar bisa kemudian diberi kekuatan oleh Allah SWT. Bisa memfasilitasi kita dengan sound system yang lebih baik. Terutama besok tanggal 30 Maret. Jangan sampai bolong betul. Karena itu satu gelora. Ya, Bung Karno itu mudah-mudahan semua tidak ada yang tidak mendengar. Nah, ada yang tadi belum dijawab. Ternyata memang pengetahuan kita belum nyampe kepada apa yang Allah bakal jawab. Atau malah Allah sudah jawab. Contoh. Kalau saya saat itu dapat duit. Sampai kemudian istri saya melahirkan, ada duit. Ada tidak pelajaran hari ini? Enggak ada. Saya dapat duit nih Pak. Udah siap nih duit. 500.000. Terus begitu melahirkan ada duit. Ada nggak pelajaran? Bisa jadi ada. Bisa jadi tidak. Ya ulul albab. Wahai orang-orang yang beriman. Dan juga berpengetahuan. Walina amanu. Wa ya ulul albab. Ambil pelajaran. Ambil hikmahnya. Saya belajar itu. Saya kayak ditabok sama istri saya saat itu. Kan saya bilang. Saya izin keluar. Mau kemana? Mau nyari duit. Nyari kemana? Kata istri saya. Nyari kemana aja lah. Ikhtiar gitu.
Istri saya bilang, doa ke Allah. Wah, itu kayak ditabok. Nah, pertanyaan, apakah saya belum berdoa? Oh, sudah. Tapi saya bilang tadi, ada harapan sama yang lain. Itu yang membuat barangkali ada halangan, ada hijab gitu. Saudara nih ya, nih. Saudara doa sama Allah nih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba datang orang, cuk datang. Mas, butuh duit nggak? Ya, saya baru doa, udah ada yang nanyain duit. Ya Allah, selama ini saya berdoa atau begitu. Terus bener dia bilang, iya butuh. Kalau butuh, nanti minggu depan saya anterin ke teman saya. Dia lagi punya program membantu orang-orang susah. Nah, ujian datang di injury time. Allah udah mau ngasih nih, tapi mendadak kita berharap sama yang lain. Kita SMS dia terus. Mas, jadi nggak lupa kan? Mas, gimana? Jadi kan? Nggak lupa kan? Mas, kira-kira dapatnya berapa? Mas, nanti tiba-tiba kita sibuk sama janji dia, tidak sibuk dengan janji Allah. Itu yang saya belajar. Tanpa sepengetahuan istri saya sujud tuh di depan. Di bidan suli saya sujud. Bukan sujud minta, tapi minta ampun. Bukan sujud minta duit, sujud minta ampun. Kalau sudah berharap sama yang lain. Mendadak saya mengingat, saya pernah bawa istri saya. Mendadak saya mengingat, faja'atan tadakkartul kisah. Lama zaujati hamalan. Ketika kemudian istri saya hamil, saya bawa dia ke sana kemari, Pak. Bukan nyari Allah, nyari duit atas nama ikhtiar. Ustadz, salah tidak? Nih, memang susah ya nerjemahin soal hati, tapi saya yakin saudara pasti ngerti. Ketika ada mailun, ya, ada miring gitu, ngarepnya sama orang, disitulah letak kesalahan ikhtiar kita. Makanya kemudian atas izin Allah, kita belajar tentang Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Supaya kita tetap Allah, begitu orang itu pergi, kita sholat 2 rakaat. Kita sholat 2 rakaat. Nashkurullah azza wa jalla, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Qad ja'a ilayna rajulun ata biwa'dihi hakada wa hakada. Ya Lord, oh my Lord came to me. A friend brings his hope to open my eyes, to open my hope, bla bla bla. Kita ngomong, kita kasih tahu Allah. Ya Allah, barusan ada yang datang gitu. Nanti ujian akan datang lagi. Kapan ujian datang lagi? Mas, ayo kita jalan. Jamnya jam 11. Diuji ini. Sampai rumah si fulana. Sampai rumah si fulan jam 12 kurang 10. Mas, kita duduk dulu. Saya masuk dulu ke dalam. Ya Mas, tak tunggu sini. Ujian nih, ujian. Ternyata orang itu lama di dalam. Berkumandanglah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat tuh. Siapa yang kemudian kita pilih di injury time seperti itu? Allah kah? Enggak. Jujur aja. Enggak aneh, enggak ente. Betul ini, betul. Siapa yang dipilih saat itu? Wah, mau ke sono enggak enak. Padahal apa susahnya? Misi kurang dalam. Misi. Ya Mas, ada apa? Tadi ada teman saya. Oh ya, masih di dalam. Tadi ente yang sama Mas Mansur ya? Iya, tunggu aja dulu. Udah dipanggil sama bapak tuh. Kalau udah panggil sama bapak biasanya itu emang cair. Ente yang banyak utang itu kan. Oh tuh kacau tuh. Sama orang kita jadi proyek. Belum tentu yang di dalam itu bantu kita. Bisa jadi dia mengolah kita. Bisa jadi dia sedang tidak membantu kita, tapi sedang mengolah kita. Emang situ tahu ketika dia keluar,
Kemudian dia bilang, bapak nggak bisa bantu nih ternyata. Tahu emang. Apa sih itu kemudian cross check. Bentar. Gue mau nanya dia dulu. Nggak mungkin. Paling enter tertunduk lesu. Ya udahlah. Akhirnya kita hilang dua-duanya. Hilang Allah dan hilang kesempatan. Habis itu bulan depan ada yang nagih ke rumah. Assalamualaikum. Salam. Kamu janji sama bos saya 2 minggu. Ini sudah sebulan. Yang mana ya? Yang mana? Kamu kan ke kantor kami waktu itu. Mati loh. Mati loh. Atau kalaupun saudara dapat, saudara tetap hilang Allah. Udah berbulan-bulan saudara jagain buat hari itu toh. Hari itu Allah manggil, kalah dengan panggilan sang bos.